a will, there is a wall, there is a way. Ya, setiap ada keinginan itu ada tantangan. Sebelum ada jalan. Orang kalau there is a will, there is a way, gampang banget hidup ya. Saya pingin jadi sarjana, kuliah udah beres jadi sarjana, enggak. Tak segampang itu. Kamu mau jadi sarjana, kuliah harus tiap pagi bangun, ngerjain tugas, kelompok, presentasi, PowerPoint. Aduh, itu namanya wall. Wall itu dinding ya, dinding itu halangan. Nah, barang siapa yang bisa mengalahkan halangan itu, baru ada jalan. Barang siapa yang memanjat, baru ada jalan. Kalau kita tidak memanjat, enak banget hidup. There is a will, there is a way. Kamu punya keinginan, misalnya pingin beli HP gitu ya. Emang kamu langsung dapat ada jalan? Enggak juga ya. Ngumpulin atau ngomong ke orang tua harus gimana. Dengan alasan buat belajar, kecepatan atau apa. Kan tantangan. Aduh, ngomong ke si bapak gimana ya, ke si mama gimana ya gitu. Kamu punya keinginan untuk misalnya bisa public speaking ya. Saya ingin lulus yang itu dengan public speaking yang bagus. Emang langsung ada jalan? Kan enggak, kamu harus berani. Mungkin kamu harus kadang ada yang gitu dulu. Itu wall. Nah, barang siapa yang bisa melewati wall itu baru there is a way. Nah, itu kadang memahami itu ya harus komprehensif karena pemaknaannya itu demikian adanya. Cuma orang itu biar tidak menyulitkan orang, udahlah wallnya hilangin, biar there is a will, there is a way. Ya bisa, mungkin untuk anak kecil, kita kan udah gede nggak bisa kayak gitu. Kamu setiap punya keinginan, setiap ada keinginan itu ada tantangan, apapun itu. Mau jadi sarjana, nanti kamu mau S2, mau ke luar negeri, pingin bisa public speaking bahasa Inggris yang fasih, kan dilatih kata-katanya dan lain sebagainya itu kan wah banget ya wallnya itu. Nah makanya semakin tinggi wall, tantangannya semakin tinggi, nah jalannya juga semakin lebar. Jadi kalau kamu udahlah latihan bahasa Inggrisnya sehari cuma sejam aja ya, kamu ya segitunya usahanya itu. Kan kalau dalam Al-Quran disebutnya itu la yukallifullahu nafsan illa usaha. Jadi kalau kamu usahanya 1 jam, ya berhasilnya juga 1 jam. Kamu latihannya 3 jam, ya berhasilnya 3 jam. Jadi manusia itu siapa? Ya selatihan kamu itu bagaimana, ya segitulah orang berhasil. Kadang orang melihatnya kan, wah enak ya si Pak Deddy. Kamu nggak tahu latihan saya segimana. Kamu nggak tahu dulu saya ketika apanya. Termasuk orang-orang yang sudah berhasil, enaknya jadi si bapak itu, jadi si ibu ini berhasilnya kayak gimana. Ya dia wallnya itu pada tinggi gitu. Dan memang mau memanjat. Mau memanjat, kemudian setelah ada di atas baru bisa melihat jalan. Ada yang jalan sini, jalan sini, jalan sini. Barulah itu way ya. Ingat ya. Dan itu mah sebetulnya dalam hidup kita saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman semester 2 kelas B. Saya bahagia sekali karena kita sudah 2 minggu tidak ketemu. Ternyata ngajar itu adalah fashion dan kesenangan. Bagi saya itu tidak beban ngajar, justru bahagia, bahkan ada rasa rindu. Kalau saya nggak ngajar 2 minggu ya, 2 minggu nggak ketemu dengan anak-anak, tidak bisa berekspresi tentang keilmuan, tentang apapun. Oke, kemudian ada barusan awesome ya, sudah Faiz, diligent, honest, brave, happy, humble, El Hunafa, nice, good, creative, wonderful, love, happy, enjoy, calm, love, amazing, Fadila, happy, good, unique. Oke, kamu menyebutkan ada unique, beloved, ada love, ada yang beloved. Oke, accepted. Oke, kata-kata ini adalah alami, datang dari kalian. Kemudian ada Faira, awesome, clever, diligent.
Oke, fearless, gentle. Oke, ada gentle. Kemudian Dena, amicable, beautiful, cheerful, dynamic, enjoyable. Desti, courage. Desti ini ada, ini satu frase ya, 5 tetap. Courage, creative, intelligent, mature. Oke, Desti ada kata mature, ada great, ada attitude. Dava, spirit, joyful, healthy, amazing, brave. Diva, joyful, beautiful, dazzling. Oke, ada kata dazzling. Ada free, ada fun. Ya Desi. Saya bacakan calm, enjoy, happy, incredible, amazing. Desi ada best, confident, fair, friendly, fearless. Saya bacakan Danang deh. Di 723 ada smart, ada champion, ada golden, beautiful, sweet. Nah, sekarang setengah lagi adalah kalian yaitu diminta hanya satu kata saja dari 5 yang sudah kamu berikan di chatroom. Kata apa yang betul-betul mewakili kamu dari 5 yang sudah kamu tayangkan di chatroom? Oke. Itu adalah datang dari diri kamu, 5 kata itu mewakili diri kamu. Sekarang saya minta kamu hanya satu kata saja dari 5. Pilih dalam hati dulu ya. Pilih dalam hati, kamu itu kira-kira yang betul-betul mewakili diri kamu itu kata yang mana dari 5. Dan saya akan kasih waktu kamu 3 menit untuk menuliskan siapa diri kamu terkait dengan kata yang kamu pilih. Oke? Waktunya 3 menit dari sekarang. Silakan pilih kata yang mewakili kamu. Kemudian ya katanya bisa ditulis bisa tidak, tetapi yang akan saya minta nanti adalah kamu mengungkapkan. Kalau ditulis juga nggak apa-apa, ntar akan saya pilih yang kira-kira menggambarkan diri kamu itu siapa. Misalnya ya gini, di sini Fahrul milih peace. Kamu tolong tulis 3 menit aja. Kenapa kamu pilih peace? Apa kaitannya dengan diri kamu yang terwakili dengan kata tersebut? Ya silakan, waktunya 2 menit setengah lagi. Kamu bisa nulis dulu atau bisa siapkan kata-kata. Ntar saya akan random orangnya. Misalnya Astari, kamu pilih happy. Apa kaitannya dengan diri kamu? Ini Pak, begini, begini, begini. Doni, kamu pilih chill. Apa itu chill? Bagaimana perasaan kamu dan diri kamu dengan kata tersebut? Ya, waktunya 2 menit 1/4 lagi. Saya akan hitung dari sini. Silakan kamu yang bisa nulis dulu. Yang kamu tidak nulis tapi bisa dihafal, silakan. Oke, nanti saya akan milih kamu dari Fahrul, peace. Siapkan kata-katanya Fahrul. Ada Astari, happy. Ada Doni, chill, beda-beda ya, kayaknya keren deh. Dwina misalnya, kenapa kamu grateful? Apa kaitannya dengan diri kamu, cita-citamu, harapanmu, kamu pingin jadi seperti apa dengan grateful? Dava dengan spirit, apa yang mewakili kamu dengan kata spirit? Fadila dengan confident, Azka dengan healthier, oke, ada healthier. Aulia dengan fearless. Oke, saya akan tanya kalian. Diaseli dengan better. Kemudian Damayanti dengan Anis. Kalian beda-beda. Kayaknya gambarannya keren-keren. Silakan 2 menit lagi. Bisa ditulis nanti dibacakan atau kamu mau impromptu langsung ngomong. Kalau Bani normal. Apa kaitannya dengan normal Bani? Nanti ya. Bella calm. Kemudian Diva luckiness. Desti courage. Elhunafa good, Diani calm, Aurora strong, Diva joyful. Oke, masih punya waktu 1 menit lebih lagi. Kalian yang bisa nulis silahkan tulis. Kata-kata positif itu selalu membuat kita senyum, lebih bergairah, lebih kuat, dan lebih ceria ya yang pentingnya. Bagaimanapun kata positif ini mewakili perasaan kita. Didan dengan humble. Asep Ridwan Fauzi, baru pertama nih, Asep Ridwan Fauzi, love. Kenapa dengan love?
Faira, awesome. Oh ya, 1 menit lagi ya. Kalian boleh jawab 1 atau 2. Hunafa ada? Ada Pak. Ya, silakan. Kalau good menurut saya karena good itu mewakili setiap awalan atau ya kata-kata baik di bahasa Inggris. Nah, contohnya good manner, good quality, good looking yang ya membuat ya pengaruh baik lah dalam dunia ini, dalam kehidupan ini. Jadi ya sebenarnya mah pengen good gitu Pak, tapi masih mencoba untuk good. Insya Allah. Kalau sudah ada niat, insya Allah. Iya Pak. Jadi saya kepikiran normal ya. Dari tadi bangun tidur jam 7. Terus jadi ya saya tuh pengen jadi normal gitu Pak. Mengerjakan apapun dengan normal, seperti mengerjakan tugas dengan waktu yang normal, bangun pagi dengan normal, terus beribadah di waktu yang normal. Gitu Pak. Oke. Terima kasih Bani. Ketika kamu hidup normal, kamu itu sudah ada di jalannya ya. Nah, nanti kategorinya itu kalau aulia kan tadi fearless ya. Jadi bisa jadi tantangannya bisa gede dan hidup bisa jadi enggak normal. Nah, enggak normal itu ada 2 makna. Yang pertama memang enggak normal, tapi yang kedua di atas rata-rata, itu juga tidak normal. Saya pernah juga ceramah ya di masjid. Jadi kalau jadi orang normal itu ketika ada panggilan azan itu datang ke masjid. Karena itu menjadi normal, kan Pak dipanggil. Nah, menjadi orang-orang yang tidak normal adalah sebelum azan dia udah pergi ke masjid. Nah, itu nanti rezekinya juga jadi tidak normal. Biasa kalau gaji misalnya ya UMR sekian-sekian datang tepat waktu jam 7 dikasih, ini jam setengah 7 udah di sini tiap hari pula. Kan pimpinan juga nggak akan ngebiarin ya, apa sih, ngeberesin dulu, baca Al-Quran dulu atau apa, ya udah hidupnya jadi tidak normal. Jadi kalau kamu normal, alhamdulillah kamu sudah mau hidup seperti itu dan saya berharap semuanya seperti itu. Tetapi kalau ada yang tidak normal, yaitu kayak tadi ya gambarannya itu sebelum adzan, 10 menit sebelum adzan dia udah di masjid. Ini kata Allah itu, orang ini ngapain ya? Belum adzan, belum dipanggil udah sholat syukur dulu, wudhu dulu, apa dulu, ya udah deh dikasih, kamu mau apa sih? Dikasih. Oke. Kalau kamu hidup normal, Bani Adam hidup normal lah, rezekinya sudah diatur semuanya. Kalau kalian di antara 39 ada yang mau hidup tidak normal, ya nggak apa-apa. Tidak normalnya itu lebih baik. Beda. Makasih Pak. Kenapa saya milih kata better? Karena better kan itu lebih baik ya. Jadi ini sebagai penenang dan penyemangat sih Pak. Karena Pak teman-teman gitu. Karena better ini bikin kadang kita tuh suka, termasuk saya membandingin diri saya dengan orang lain gitu. Sedangkan porsi orang tuh, kemampuan orang tuh berbeda-beda gitu. Dengan kata better ini saya meyakinkan diri saya sendiri bahwa kamu udah lebih baik dari kamu yang dulu gitu. Jadi udah tenang gitu, tenang gitu, jangan kadang kan saya tuh orangnya lebih ke khawatir gitu, lebih apa ya, bukan khawatir ya, pokoknya gitulah. Jadi better ini nenangin gitu Pak, untuk ya udah yang penting udah lebih baik dari kamu sebelumnya, it's okay gitu. Dia nih ada di sini. Iya Pak. Ya. Ada silakan. Pak. Alasan saya mengambil kata-kata positif calm itu, saya bukan orang yang tapi saya ingin mencoba menjadi orang yang calm gitu. Karena I think a calm person is a person with attractive personalities. Jadi orang yang calm itu menurut saya menarik gitu Pak. Jadi lawan dari kata calm itu kan kayak tergesa-gesa gitu Pak. Kalau misalkan kita mengambil keputusan terus tergesa-gesa, kayak hasilnya tuh nggak bakal baik gitu ya Pak. Dan menurut saya dari si tergesa-gesa itu awalnya dari kecemasan gitu ya Pak.
Terus menurut saya kecemasan itu kayak berdampak buat kita ngelakuin sesuatu gitu. Jadi kalau misalkan kita kalem, terus kita juga nggak terlalu mencemaskan untuk hal-hal yang belum terjadi gitu. Jadi kita bisa ya enak gitu ke kitanya, Pak. Lebih seperti itu. Oke. Baik, Pak. Jadi kenapa saya milih Anis karena saya merasa bahwa setiap orang juga menyukai orang yang jujur, termasuk diri saya. Saya tidak menyukai orang yang berbohong, dan juga agama Islam mengajarkan kita untuk selalu berkata jujur dan meladani sifat Nabi dan Rasul. Karena salah satu sifatnya yaitu siddiq, jujur. Karena dengan jujur, kita bisa ditempatkan di mana saja, orang akan percaya pada kita, dan mengamanahkan segala sesuatunya itu dengan jujur. Terima kasih, Pak. Oke. Dalam bahasa Indonesia, dalam dunia pendidikan, itu ada yang membedakan kata-kata tapi dan bahkan ya. Begini contohnya, ketika kita akan mengapresiasi seseorang, misalnya memuji seseorang, itu dengan kata-kata misalnya ya, kamu bajunya bagus, bahasa kamu keren, tapi, nah kan suka ada tapinya tuh. Ya. Nah, kata tapi itu menegasikan semua apresiasi, semua penghargaan kita. Camkan ya di diri kamu nih. Dalam dunia pendidikan itu, ketika kita mengapresiasi sesuatu, misalnya tadi, suara kamu bagus, baju kamu keren, tapi intonasinya, nah, ketika seseorang bilang tapi, itu hancurlah semua apresiasi kita, hilanglah semua penghargaan kita dengan kata tapi. Kadang orang tidak sadar. Suara kamu bagus, baju kamu keren, tapi intonasinya udah nggak ada tuh pujian-pujian yang tadi. Kamu ubah dengan, camkan nih, kalau mau tulis aja, tulis dalam hati kamu, Patri. Kata tapi. Nah, ada kata lagi dengan memakai apalagi. Suara kamu bagus, baju kamu bagus, apalagi intonasinya bisa diperbaiki sedikit lagi. Apa yang kamu rasakan? Benar, berarti saya harus memperbaiki intonasi. Beda dengan memakai kata tapi, ya. Jadi dua kata tapi dan apalagi itu ngaruhnya gede banget. Makanya tadi saya bilang elahun apa gitu. Saya pingin bagus tapi ya, jangan hilangkan kata tapi. Kata tapi itu akan hanya menegasikan semua apresiasi kita terhadap diri kita. Ya. Ganti dengan kata apalagi. Oke, PowerPoint kamu bagus, baju kamu bagus, apalagi kalau kamu pakai bahasa Inggris. Kan orang itu akan termotivasi. Beda dengan PowerPoint kamu bagus, baju kamu bagus, tapi bahasa Inggris kamu, udah tadi yang dua apresiasi itu udah hilang. Tapi kalau dengan memakai apalagi, orang itu akan termotivasi. Apalagi kamu pakai bahasa Inggris, wah, kamu nilainya itu sempurna. Gitu ya. PowerPoint kamu bagus, baju kamu bagus, apalagi kamu pakai bahasa Inggris. Nah, si dirinya itu akan minggu depan kamu akan mengupayakan pakai bahasa Inggris untuk nilai yang sempurna. Beda dengan pernyataan yang pertama, baju kamu bagus, PowerPoint kamu bagus, sayang kamu, tetapi kamu pakai bahasa Indonesia, misalnya, kan udah lulus orang itu, udah deh, pada udah bagus, sebisa mungkin, tapi kalau kamu pakai kata apalagi, ya, camkan ya, kata-kata tapi itu akan menegasikan, sehingga pakai dengan apalagi.